Webinar kami pada minggu ini. Perkenalkan teman-teman, aku Melva, selaku MC sekaligus moderator yang akan membantu acara pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan narasumber kita hari ini, ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Mr. Rian selaku founder dari English Bandung. Kepada Mr. Rian, kami persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf ya, suara saya kurang jelas karena kebetulan lagi di luar. So, good afternoon. Welcome to our scholarship webinar 21st. Ini yang ke-21 ya. Kali ini kita menggandeng narasumber dari Turki Buslari, Miss Raisa. Sebelumnya thanks so much ya pada Miss Raisa ya yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang pengen ke Eropa, semisal. Nah, teman-teman, Turki itu gerbang, guys. Jadi kalau teman-teman kuliah di Turki, teman-teman bisa ke Eropa dengan apa ya, dekat ya, karena kan Turki perbatasan. Nah, jadi buat teman-teman yang bermimpi pengen S1 atau S2, S3 ke Turki, teman-teman wajib simak ya materi ini dari awal sampai akhir. Karena kesempatan ini nggak datang dua kali loh, guys. Dan Miss Raisa ini PhD ya, S3. Jadi bukan cuma S2, jadi sangat luar biasa banget. Nah, jadi seperti biasa, apa ya, siapkan waktu kalian sebaik-baik mungkin. Grab your snake, take your seat, and enjoy the show. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mr. Rian, atas sambutannya. Baik, teman-teman, mungkin sedikit gambaran untuk webinar kita hari ini. Pertama, kita akan mendengar pemaparan terlebih dahulu dari narasumber kita. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, teman-teman, agar webinar kita berjalan dengan nyaman, teman-teman harap mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika sesi Q&A dibuka, teman-teman boleh banget bertanya melalui kolom chat dengan format tanya slash nama slash pertanyaannya apa. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung boleh banget nanti menggunakan fitur raise hand gitu ya teman-teman. Oke, ya, di hari ini kita sangat beruntung karena akan mendengarkan langsung cerita dari sosok yang sangat luar biasa, sangat inspiratif bagi saya personally, teman-teman ya. Beliau adalah Miss Raisa Alatas. Beliau sudah menyelesaikan studi S1 di Universitas Tadulako dan juga S2 di Universitas 11 Maret dengan jurusan Communication Science dan juga teman-teman seorang PhD di Kocaeli University Turki. Semoga penyebutannya betul ya. Dengan beasiswa Turkiye Bursleri. Selain itu, beliau juga aktif sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Tadulako. Kita sapa dulu. Halo, Miss Raisa. Halo semuanya, suaraku terdengar jelas nggak? Terdengar jelas banget nih, Miss. Ya, apa kabar, Miss? Baik, Alhamdulillah. Di sini masih pagi kebetulan. Di Jam Turki sekarang berapa di masih pagi. sana? Sekarang, nggak pagi banget sih, udah mau jam 12 sih. Siang, Ah, menuju siang. Menuju siang. siang ya. Di sana lagi musim apa nih, Miss? Panas, Pol. Sekarang di sini lagi summer. Kebetulan di Eropa pun itu udah kena heat wave ya. Jadi kita juga lagi bersiap-siap sekarang sebenarnya masih bulan Juni dan summernya masih panjang. Ya begitulah panas banget dan Apakah gak ada sampai AC. sampai 40 derajat gitu, Miss? Biasanya di bulan Juli itu bisa sampai 47-an. Wow, oke. Ini juga feels like-nya kayak 28 tapi feels like 30 something gitu. Oke, wah, jadi wah teman-teman siapkan juga untuk musim panas bagi yang mau ke Turki gitu ya. Oke deh, kalau gitu Miss, teman-teman yang lain udah gak sabar, jadi silahkan kepada Miss Raisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, aku share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss, aman. Oke. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu. Kebetulan ini hari santai ya, tapi teman-teman sudah memilih untuk hadir dalam webinar beasiswa itu sudah salah satu langkah yang juga dulu saya ambil gitu ketika saya masih jadi scholarship hunter gitu. Jadi
semoga teman-teman yang ada di sini, saya berdoa bisa segera mendapatkan beasiswa dimanapun itu, disitulah rezeki teman-teman gitu. Oke, saya award di Turki Bursalar Scholarship di, di tahun 2022. Sekarang saya masuk tahun ketiga untuk S3, PhD student, dan tahun keempat di Turki gitu. Jadi saya sudah 4 tahun sekarang berada di Turki, eh tinggal di sini dan alhamdulillah mantap gitu. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang kata orang. Teman-teman bisa follow IG saya. Di sana saya sering share tentang beasiswa Turki Berselara juga. Kebetulan saya sekarang masih masih menjadi mahasiswa PhD. Kalau di sini, kalau di S3 itu saya sudah berubah status jadi kandidat PhD, gitu. Jadi PhD candidate gitu. Di ilmu komunikasi, Communication Sciences, cara sebutnya Kocaeli University. Jadi C itu di Kocaeli dibaca, di Turki dibaca J gitu. Kocaeli University, aktif juga, saya dosen juga di Sulawesi Tengah dan reviewer artikel juga, alhamdulillah di Jogja. Terus sering mendampingi teman-teman mahasiswa di Gunadarma dan untuk riset dan juga dipercaya menjadi scholarship mentor dari 2024 di Melek Beasiswa dan juga Akademios gitu. Itu mungkin background saya selama ini. Semoga teman-teman kita bisa saling sharing ya. Kita banyak diskusi, teman-teman bisa saling bisa bertanya sepuasnya. Mumpung saya di sini, silahkan bertanya, teman-teman jangan malu-malu gitu. Jadi boleh bertanya apapun tentang daily life, international international student di sini kayak gimana, atau em, tentang beasiswa Turki Bursalar. Jadi Turki Bursalar ini apa sih? Mungkin teman-teman kurang awam dengan beasiswa ini gitu atau baru dengar kan biasanya kita sering kan LPDP atau apapun itu. Jadi ini Turki Bursalar Scholarship itu adalah beasiswa fully funded dari pemerintahan Turki. Jadi ini beasiswa yang dia biayai langsung dari pemerintah Turki yang di mana beasiswa ini tuh dia hampir setiap tahunnya menerima kurang lebih 5.000 orang gitu. Setiap tahunnya all nationalities gitu. Jadi hampir semua orang negara itu mendapat. Jadi benar-benar multiculturalnya itu dapat gitu di Turki ini gitu. Karena semua negara ada gitu, hampir semua negara itu ada. Terus apa yang di cover sama karena fully funded ya bahasanya fully funded, beasiswa penuh, yang di cover itu tiket pulang balik sudah pasti. Jadi keberangkatan dan kepulangan nantinya, monthly stipend yang berubah, yang naik setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya monthly stipendnya Turki itu selalu naik mengikuti kurs mata uang. Terus tuition fee, jadi teman-teman akan dibayar full. Kalau S1 itu 4 tahun, S2 itu eh, 3 tahun, dan S3 itu 5 tahun gitu. Jadi itu akan di cover, dibayar sama Turki. Terus ada juga akomodasi. Jadi anak di sini untuk S1 itu nanti dapat asrama teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu eh, bingung mau tinggal di mana gitu. Jadi teman-teman bakal dapat asrama full sampai selesai. Begitupun jadi semua kedatangan S1, S2, S3 itu awal di 1 tahun awal itu wajib tinggal di asrama. Jadi kita datang tuh nggak pontang-panting lah. Kita benar-benar diservis sama pemerintahan Turki dan kita bakal dapat asrama. Itu udah memang penempatan. Jadi sebelum teman-teman datang di Turki, teman-teman udah set gitu. Semuanya itu udah settle. Teman-teman tinggal datang bawa diri dan uang saku sedikit gitu buat hidup di awal sebelum monthly stipends masuk. Dan juga health insurance gitu. Jadi teman-teman dapat asuransi kesehatan gratis di sini. Even mau kalau yang S2, S3 mungkin sudah menikah dan akhirnya pergi ke sini dan melahirkan di sini, itu gratis teman-teman gitu. Jadi dan Turki Burslar ini juga dia mengcover Turkish language course gitu. Jadi kedatangan teman-teman di awal itu teman-teman nggak langsung kuliah. Jadi teman-teman wajib belajar bahasa Turki dulu
1 tahun. Atau ketika teman-teman memilih bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, tetap bahasa Turki itu diwajibkan. Jadi dari beasiswanya memang sebagai awardee, itu teman-teman wajib belajar bahasa Turki gitu. Karena daily life di sini itu bahasa Turki, teman-teman. Jadi Turki itu masuk salah satu negara yang rendah berbahasa Inggris kebetulan. Jadi bahasa Turki itu mau tidak mau menjadi sebuah kewajiban kita gitu agar kita bisa hidup di sini gitu. Terus university placement gitu. Jadi biasanya kan kita ada konsep beasiswa kan kita nyari LOE dulu ya. Kita nyari LOE ke kampus-kampus gitu kayak LPDP segala macam. Nah, Turki ini kita pilih langsung di websitenya. Jadi kita dikasih 12 pilihan untuk memilih kampus apa yang membuka dan semua itu kampus negeri. Dan teman-teman pilih 12 pilihan, nanti dari 12 pilihan yang teman pilih, kalau teman-teman lolos, akan lolos dari salah satu dari itu gitu. Jadi tidak perlu ngirim-ngirim LOE ke universitasnya gitu. Jadi placementnya pun, even placementnya pun itu dari beasiswa gitu. Application date-nya itu selalu Januari Februari. Dari Januari ke Februari sebulan, terus ini tersedia buat bachelor, master, sama PhD. Jadi tiga-tiganya ada gitu. Ini kurang lebih seperti ini beasiswa Turkiye Burslare. Terus, sorry, apa sih dokumen-dokumen yang perlu gitu untuk dipersiapkan? Yang pertama tentu paspor ya teman-teman. Kalau bisa sudah punya paspor, terus diploma. Jadi diplomanya itu biasa di-upload dari SMA. Jadi ijazah SMA, terus transkrip, foto juga berlatar. Biasa foto yang kami upload itu berlatar belakang putih. Dan ada letter of intent. Nah, biasanya kalau di teman-teman yang beasiswa lain itu namanya essay, motivation letter, personal statement gitu kan. Di Turki Berselara itu namanya letter of intent gitu. Terus ada recommendation letter, CV, dan juga language certificate. Nah, language certificate ini opsional sebenarnya teman-teman. Jadi even teman-teman nggak ada TOEFL sama IELTS itu sebenarnya bisa karena kalau teman-teman memilih bahasa Turki pengantarnya. Tapi kalau teman-teman mau pilih bahasa Inggris dengan program bahasa Inggris bisa juga, tapi harus memakai sertifikat bahasa gitu. Dan kebetulan Turki itu mengakui TOEFL IBT dan Cambridge gitu. Jadi IELTS kurang diakui di sini. Tapi TOEFL itu lebih diakui di Turki gitu. Jadi saya pernah bertanya kenapa mereka tidak ini, mereka selalu membawa European system gitu. Jadi mereka lebih mengakui TOEFL daripada si IELTS itu. Terus untuk S2, S3 yang mau daftar itu ada wajib ada research proposal. Turki itu selalu punya konsep akademik sama social experience itu harus balance gitu. Jadi additional certificate itu harus ada, publication harus ada buat S2, S3, dan juga harus ada volunteer experience gitu. Jadi mereka selalu berharap tidak hanya unggul di akademik, tapi juga harus unggul di social experience gitu, di volunteer segala macam. Semua dalam format PDF, online, tidak ada dokumen yang perlu dikirim dan gratis, tis. Jadi se fleksibel itu, beasiswa Turki itu se-fleksibel itu, tapi saingannya juga banyak gitu. Oke. Alhamdulillah, saya one shot ya beasiswa ini sekali daftar dan langsung lulus di 2022. Jadi persiapannya itu setahun lebih awal. Saya karena bekerja juga waktu itu sebagai dosen, saya nyiapinnya dari 2021 gitu. Jadi setahun lebih awal saya sudah mempersiapkan, terus saya juga ikut beberapa mentoring waktu itu, banyak berkenalan dengan orang-orang awardee atau alumni yang sudah terlebih dahulu lulus. Terus kemudian saya mulai menyusun aplikasi beasiswa dengan mencoba mengenal konsep diri saya sendiri gitu. Jadi teman-teman, beasiswa itu sebenarnya apa ya? Menulis letter of intent itu tidak semudah itu gitu. Bagaimana teman-teman bisa menyajikan dalam satu, misalnya kalau di Turki itu dia 3.000 karakter ya letter of intent-nya. Bagaimana teman-teman bisa kemudian dari 3.000 karakter itu bisa menceritakan tentang diri teman-teman gitu. Jadi menceritakan, membungkus, men-package diri teman-teman gitu di 3.000 karakter itu. Nah, itu sebuah challenge gitu buat applicants karena
em, apa ya, tidak butuh revisi berkali-kali gitu, dan butuh orang yang apa ya, expert gitu buat melihat itu berulang-ulang kali, apakah ini sudah baik, apakah ini sudah betul gitu. Jadi buat menyusun itu, teman-teman harus rajin mengkonsep gitu, rajin mengkonsep tentang diri teman-teman, riset tentang juga bidang studi, universitas, dan Turki, bagaimana education system di sini. Jadi Turki itu education systemnya pakai European education system gitu ya, teman-teman. Terus strukturnya jelas, jadi bagaimana perkenalan, bagaimana latar belakang teman-teman, alasannya, dan kontribusi yang jelas, yang realistis gitu. Ah, itulah yang kemudian menjadi konsep gitu. Bagaimana beasiswa ini kemudian menjadikan kalian sebagai awardee gitu. Jadi memang harus realistis, tidak berandai-andai gitu. Dan tetap menyesuaikan. Kita harus tahu juga Turki itu lagi gimana, kondisinya lagi gimana, visinya beasiswa ini apa aja gitu. Jadi teman-teman menyesuaikan itu dengan jurusan teman-teman semua gitu. Jadi harus banyak riset, harus banyak baca, dan persiapannya ini tidak boleh mepet gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau siap-siap dari sekarang itu sudah bisa gitu. Karena di aplikasi beasiswa Turki itu terbuka kapan aja. Teman-teman kalau mau isi itu sudah bisa kapan aja. Tapi untuk pemilihan kampus, pengisian letter of intent, pengisian pemilihan kampus, dan kemudian dosen segala macam itu harus itu harus nanti ketika dibuka di bulan Januari seperti itu. Nah, terus Turki itu gimana sih budaya akademiknya tuh gimana sih di Universitas Turki? Tantangannya apa gitu? Jadi kita kembali lagi realistis gitu. Sebagai kami yang mahasiswa internasional, saya yang sudah 4 tahun berada di Turki gitu. Sebenarnya apa sih eh, tantangannya gitu kuliah di Turki gitu? Kan Turki itu punya 2 program ya, program bahasa Turki dan program bahasa Inggris gitu. Yang paling pertama adalah bahasa, teman-teman. Jadi language barriers itu adalah tantangan paling awal yang akan teman-teman hadapi ketika kuliah di Turki gitu. Apalagi teman-teman yang mencoba memilih em, kuliah dengan bahasa Turki gitu. Itu challenge-nya lumayan besar gitu, menghadapi Turkish Academy. Tapi apakah tidak bisa-bisa semuanya? Karena kita kan mendapat language course-nya Turkish gitu kan 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dianggap cukup untuk teman-teman belajar bahasa Turki dari level A1 sampai C1 gitu. Sama di beberapa negara lain yang tidak dengan second language-nya itu bukan bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman bisa harus punya belajar dulu bahasa pengantarnya. Itu sama terjadi di Jerman, di Prancis juga beasiswa Prancis gitu, beasiswa di Jerman. Semua sama teman-teman harus belajar bahasanya dulu gitu. Terus ada ekspektasi dan realita gitu yang harus teman-teman hadapi. Kadang merasa Turki, wah ini negara cantik banget gitu. Memang negara turis segala macam gitu. Tapi kadang ada beberapa realita yang tidak kita expect gitu. Kayak mungkin realita yang saya hadapi pertama adalah saya datang sudah dengan kemampuan bahasa Inggris gitu kan. Tapi pada saat saya sampai di bandara, untungnya kami di servis sebegitu baik ya dengan beasiswa ini gitu. Ada yang nungguin di bandara, kita dijemput, dikasih bus ke kotanya kita gitu, atau tiket pesawat kereta ke kotanya kita gitu. Kebetulan Kocaeli itu sekitar 2 jam dari Istanbul gitu. Jadi eh, kita harus naik bus gitu ke kotaku gitu. Jadi itu kita diservis. Untungnya yang datang apa ya bahasanya menjamu atau menservis kita itu adalah orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Tapi literally even di bandara sulit banget dapat orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi makanya saya bilang ini salah satu negara, ada juga penelitiannya, ini salah satu negara yang dengan tingkat berbahasa Inggris yang rendah gitu. Jadi teman-teman memang
bisa survive di sini ya dengan bahasa Turki itu kalau memang mau mingle ke orang-orang gitu. Jadi itulah mungkin realita yang mungkin agak bikin saya culture shock di awal tuh ya itu gitu. Kayak saya bisa berbahasa Inggris ya dengan teman-teman internasional saya, dengan dosen saya, dengan supervisor saya, itu saya bisa bahasa Inggris gitu karena mostly mereka kayak kalau dosen-dosen di sini itu postdoktoralnya di Europe gitu. Jadi mereka rata-rata bisa berbahasa Inggris, walaupun tidak semua, tapi dosen-dosen yang saya temui, dosen saya, supervisor saya itu bahasa Inggrisnya baik gitu. Jadi tidak semua bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa Turki itu menjadi salah satu challenge terbesar gitu yang ketika teman-teman ingin memilih beasiswa ini gitu. Jadi harus ada keseimbangan juga gitu, tekanan, kehidupan sosial, manajemen waktu itu teman-teman sebagai mahasiswa internasional juga harus ngatur itu dengan baik gitu. Karena menjadi mahasiswa internasional itu tidak mudah gitu. Belum dengan challenge yang kita dapat mungkin di sini, teman, sekolah, kehidupan akademik, dan kehidupan ekonomi gitu. Apalagi untuk teman-teman yang S2, S3 ya, yang banyak berkecimpung di dunia riset segala macam gitu. Jadi tantangannya mungkin sedikit lebih gede gitu, teman-teman. Jadi mungkin karena saya S3 ya, jadi saya mungkin banyak bicara kalau yang tadi bisa secara S1 juga bisa menghadapi itu, tapi kalau kayaknya ini semua harus seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Di sini mahasiswa itu bisa saling rebutan gitu. Perpustakaan selalu penuh. Kita kadang selalu rebutan tempat buat belajar gitu. Jadi di sini konsepnya adalah sebelum masuk kelas itu pasti udah harus belajar dulu gitu. Kita tidak bisa masuk dengan tangan kosong gitu ke kelas gitu. Jadi selalu belajar sebelum berdebat gitu. Setiap masuk kelas mau S1, S2, S3 itu semuanya belajar. Fasilitas perpustakaan di sini atau tempat belajar sangat difasilitasi di Turki gitu. Jadi kita punya banyak fasilitas dari pemerintah dan semuanya cantik kalau menurut saya karena saya sangat senang dengan perpustakaan gitu, vibes library gitu. Jadi library di Turki itu sangat banyak dan estetik gitu. Jadi untuk belajar itu sangat enak gitu. Jadi selalu rebutan tuh. Tiap ke perpus itu pasti anak-anak internasional atau anak Turki itu selalu rebutan gitu. Karena setinggi itu daya belajar mereka tuh setinggi itu. Jadi seperti itu teman-teman. Terus standar di sini plagiarismnya untuk publikasi untuk S2 S3 itu mereka pakai Turnitin, kemudian ada jurnal nasional dan internasional juga yang maksudnya berstandar Scopus dan juga nasional yang diberi nama DRG Park gitu. Terus ada sistem seminar buat S2 S3-nya dan untuk S1-nya itu nggak ada skripsi ya teman-teman. Jadi di sini S1 di Turki itu nggak ada skripsian. Itu bebas skripsi terus ada perbedaan gaya menulis akademik juga untuk Turki yang lebih kalau saya dari orang ilmu sosial gitu ya, orang social science itu lebih deskriptif dan bermazhab kritikal gitu. Jadi itu mungkin yang secara akademik dan etika risetnya seperti itu untuk S2 S3. Dan untuk S2 S3 itu kan ada wajib menyerahkan proposal ya gitu. Jadi ada proposal yang harus diupload gitu, ditulis bukan diupload, ditulis di website beasiswa gitu. Dan itu ya hubungkan tema risetnya selalu dengan isu sosial atau ekonomi aktual di Turki gitu. Bagaimana kontribusi ilmiahnya, apa yang realistis. Namanya ini pemerintahan orang mau biayain anak orang dari negara lain gitu. Jadi teman-teman itu harus realistis gitu. Ini orang mau ngasih saya beasiswa gitu. Saya bisa ngasih apa ya ke dia sebagai timbal balik gitu. Jadi bukan judul riset yang rumit sebenarnya, yang tetap sama, yang sesuai dengan spesialisasi teman-teman, tapi untungnya itu bisa kedua negara gitu. Ke Indonesia juga iya, ke Turki juga iya. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan itu gitu di eh, konsep diri teman-teman di beasiswa Turki gitu. Jadi harus dijelasin gitu.
apa keuntungan Turki dan apa keuntungan untuk Indonesia gitu. Itu dia bisa dituliskan di letter of intent, teman-teman. Untuk S2 S3, seperti yang saya bilang ke teman-teman, kita tuh kan nggak perlu nyari supervisor ya untuk eh, biar bisa dapat LOE gitu. Cuma kita terkadang juga sudah mencari supervisor gitu. Itu penting apalagi untuk orang-orang S3 atau S2 ya karena kita akan riset, apalagi S3 bakal spending time-nya lumayan lama gitu untuk meneliti gitu. Jadi kita harus tahu supervisor kita seperti apa gitu. Jadi kita sebelum milih kampus itu kita sudah cari tahu nih kampus-kampus ini gimana nih konsep ininya, maksudnya konsep dosen-dosennya seperti apa, gaya menulisnya seperti apa. Kita bisa menghubungi dia juga. Jadi nanti ketika kita sudah menghubungi dosen atau supervisor, walaupun tidak diminta oleh pihak beasiswa, tapi eh, itu sudah menjadi satu poin plus buat teman-teman gitu. Jadi saya sudah menghubungi dosen A, dan dia tertarik dengan penelitian yang ingin saya bangun gitu. Jadi pada saat wawancara atau interview nanti, beasiswanya ketika lolos tahap berikutnya, itu sudah jadi poin plus teman-teman S2 dan S3 karena sudah pegang supervisor yang dimau gitu. Jadi menghubungi supervisor itu juga penting gitu buat teman-teman S2, S3. S1 nggak perlu gitu. S1 memang tidak ada kewajiban untuk riset gitu, tapi S2, S3 itu wajib gitu. Jadi gimana sih orang yang mau S2 S3 di sini dinamika risetnya di Turki itu seperti apa gitu. Teman-teman S1 juga bisa sebenarnya karena Turki itu salah satu pengembang teknologi terbesar gitu ya. Jadi di sini ada festival yang memang terbesar ketiga di Eropa gitu namanya Teknofest. Jadi teman-teman yang mau mengambil jurusan AI di sini atau jurusan teknologi atau jurusan teknik pesawat gitu itu Turki itu salah satu yang baik terbaik gitu dan juga tentang sorry kesehatan gitu dan juga ekonomi studies gitu. Jadi Islamic Studies juga sejarah history gitu. Turki itu terkenal dengan Ottoman Empire gitu. Jadi sejarah Utsmani gitu, Turki Utsmani. Jadi Turki ini benar-benar tempat yang pas gitu buat teman-teman buat belajar hal itu gitu dan juga didukung dengan lembaga pendanaannya yang besar seperti itu BITAK. Dan teman-teman ada kabar baik gitu. Jadi kalau teman-teman sudah lolos beasiswa Turki Berselare di ketika kuliah teman-teman dapat pengen ambil Erasmus itu bisa. Jadi teman-teman bisa exchange program ke Eropa, ke Eropanya langsung yang Schengen gitu. Jadi itu jembatannya juga dari beasiswa Turki ya Bruslare gitu. Jadi teman-teman bisa ikut Erasmus pada saat di sini gitu. Bisa exchange program. Banyak banget teman-teman saya yang ke Spanyol, ke Barcelona gitu, ke Poland, ke Jerman gitu. Jadi banyak banget teman-teman anak-anak S1 itu yang exchange program ke Eropa gitu di semester-semester di tahun-tahun kedua atau tahun ketiga gitu di perkuliahannya. Jadi beasiswa ini banyak harta karunnya menurut saya, banyak sesuatu hal yang tersembunyi, tapi kolaborasi lintas negaranya sangat besar gitu, yang bisa dilakukan gitu. Dan sudah sangat-sangat dekat ke Eropa. Jadi Istanbul itu meeting point-nya gitu, memang di tengah-tengah dan Turki itu memang bukan cuma pintu masuk, tapi memang setengah, bukan setengah, setengah Istanbul itu adalah Eropa gitu. Jadi Istanbul itu terbagi dua, Istanbul Asia dan Istanbul Eropa gitu yang dibelah sama Selat Bosphorus gitu. Itu terkenal banget. Kalau ke Turki teman-teman wajib ke sana gitu. Jadi Selat Bosphorus itulah yang menghubungkan Eropa dan Asia gitu. Kalau lihat di peta gitu, itu teman-teman akan lihat satu laut gitu. Ha. Itu sering kami lakukan gitu. Mau kemana? Mau ke Eropa dulu ah gitu. Nyebrang. Naik kapal kita bakal nyebrang ke Istanbul bagian Eropa gitu. Jadi itu teman-teman Turki itu menurutku sangat-sangat cantik dan estetik gitu. Jadi apa ya? Negara turis dan juga negara yang hmm,
banyak menawarkan kolaborasi-kolaborasi internasional dan teman-teman bisa sangat-sangat berkembang di sini. Dengan tentunya challenge yang akan teman-teman hadapi di sini gitu dengan bahasanya, dengan kondisi ekonominya juga. Walaupun di seluruh dunia sudah seperti ini ya teman-teman, tidak hanya Turki, di Eropa pun itu sudah seperti ini menghadapi kondisi ekonomi dan negara. Tapi Turki itu termasuk salah satu negara yang alhamdulillah sampai saat ini so far aman gitu karena kami salah satu bagian dari NATO juga gitu. Jadi eh, tidak usah ragu dan Turki bukan Arab ya teman-teman. Kita bukan negara Arab gitu. Jadi Turki ya Turki gitu. Mereka lebih senang disebut Eropa daripada Arab gitu. Jadi mereka sama sekali tidak ada Arab-Arabnya. Kita di sini sama sekali tidak ada bersentuhan dengan itu. Kita benar-benar pure negara di antara dua benua gitu, Eropa dan Asia. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih singkat, padat dan jelas karena pengen lebih banyak diskusi. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Itu aja sih. Saya kembalikan ke Kak Melva. Oke, terima kasih banyak, Miss Raisa. Ayo, teman-teman boleh banget kalau ada yang mau bertanya di chat boleh, tapi kayaknya lebih baik langsung ya, Miss ya, ngomong Iya, gitu ya. open mic. Iya, ayo teman-teman silahkan bagi yang mau bertanya. Mungkin aku tulis di chat ya. Eh, aku lupa taruh di ini Kenapa, di Kak? PowerPoint-nya alamat website yang bisa teman-teman buat daftar beasiswanya. Nah, boleh banget, boleh banget. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini teman-teman yang bertanya di chat, apakah nggak mau bertanya langsung? Itu ya teman tbbs.turkiyeburslare.gov.tr tr. Jadi itu website resmi dari pemerintahan Turki sudah teman-teman bisa sudah membuat akun dari sekarang. Jadi tidak perlu menunggu pas pembukaan. Jadi pas pembukaannya tinggal ini ngisi letter of intent-nya sama milih kampus gitu. Jadi kayak dokumen-dokumen ijazah apa semua itu udah bisa diupload dari sekarang. Benar-benar udah bisa dibuat dari sekarang gitu. Hmm. Iya, jadi teman-teman udah bisa proses dari sekarang ya, biar lebih tenang. Yaps, betul sekali. Oke. Oke, Kak, ini udah banyak chat nih, udah banyak pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu dari Ucup. Katanya, kata Kak Ucup, apakah interviewnya menggunakan bahasa Inggris? Iya, interview Hmm. pakai bahasa Inggris. Jadi aman ya. Aman, aman. Harus minimal bisa bahasa Inggris, teman-teman. Nggak harus langsung Minimal. bahasa Turki sih, tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Inggris full. Oke, kemudian ini ada dari Arvia, tapi ada tiga pertanyaan nih, Miss Raisa. Mungkin satu persatu aja ya, Kak. Oke. Yang pertama, uang saku saat dibawa ke Turki sekitar berapa? Kemudian, apakah diperbolehkan part-time saat menjadi awardee? Dan yang terakhir, apakah ada kesempatan berkarir di Turki setelah lulus? Oke, yang pertama, uang saku yang mungkin jadi modal awal ya. Ehm, apa ya? 2-3 juta. Hanya buat, karena teman-teman kan ditanggung ya di asrama kan dapat makan pagi dan makan malam. Cuma teman-teman makan paginya bukan nasi. Di sini makanan pokoknya roti gitu. Jadi ya kalau teman-teman yang terbiasa makan nasi pasti akan kelaparan gitu. Susah banget di sini kita roti, sandwich gitu-gitu. Dapat nasi itu ya susah gitu. Jadi ya dapat makanan pagi sama malam dari asrama gitu. Makanya 2-3 juta ya cukup sih karena bulan berikutnya bakal dapat monthly stipend langsung gitu. Pas ngurus-ngurus bank apa segala macam selesai monthly stipend ini berikutnya langsung masuk kok gitu. Terus yang kedua apa tadi? Yang Eh kedua itu part-time selama menjadi awardee. Part-time. Bisa. eh ada part-time. Cuma kan gini ya sistemnya. Kan di sini kalian akan datang dengan student permit ya. Jadi residence permitnya sebagai pelajar gitu. Which is itu nggak boleh sebenarnya. Cuma di sini kan banyak lembaga-lembaga bahasa Inggris ya. Saya jelasin ke apa yang pengalaman teman-teman saya kan. Semuanya itu kerja sebagai guru bahasa Inggris rata-rata anak internasional tuh. Jadi akan ada part-time-nya itu mostly guru bahasa Inggris. Jadi
teman-teman bisa ngajar bahasa Inggris di lembaga-lembaga gitu. Itu ada, jadi boleh part-time seperti itu. Part-time yang normal ya, seperti itu. Guru bahasa Inggris atau au pair sih, kayak yang bekerja ini, kayak tinggal di rumah orang Turki gitu, buat seperti yang ada di Jerman gitu, konsep au pair gitu. Terus, tapi yang mostly yang aku lihat karena student sambil kuliah ya, jadi paling banyak tuh guru bahasa Inggris, guru les, guru private gitu-gitu. Itu sih. Terus yang Jadi, terakhir karir dan ya. iya betul. Setelah lulus. Ada beberapa juga teman-teman yang udah berkarir di sini. Bisa kok teman-teman gitu. Tergantung dengan eh, jurusan teman-teman gitu. Kayak even kayak saya pun sebagai mahasiswa S3 itu ada tawaran juga sebenarnya gitu. Cuma tergantung kita mau apa enggak gitu. Jadi kalau untuk apakah ada teman-teman yang kan Turki itu banyak perusahaan internasional ya, Mhm. Timur Tengah apa begitu begitu. Karena memang benar-benar jembatan teman-teman. Istanbul tuh benar-benar penghubung segalanya gitu. Terus banyak perusahaan-perusahaan eh, internasional gitu. Banyak juga teman-teman saya yang jurusan teknologi yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan AI di sini gitu. Jadi untuk berkarir di Turki bisa dan gajinya lumayan. Cuma apa ya? Bagaimana ya? Tapi mau jujur realistis aja sih. Turki lagi inflasi gitu. Jadi bukan cuma Turki, negara-negara Eropa lain pun seperti itu gitu. Jadi inflasinya ekonomi juga tinggi gitu. Jadi gaji tinggi, pengeluaran juga tinggi gitu. Gaji tinggi, pengeluaran juga tinggi. Di Heeh, mana-mana memang sedang inflasi ya ternyata betul Kak. sekali. Iya. Oke, jadi seperti itu ya ke Arvia, semoga terjawab. Kemudian ini sudah ada yang raise hand. Silahkan Samsul, masih mute mic-nya. Baik, terima kasih kesempatannya, Kak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Aman. Kedengar, aman. Baik, jadi saya mau tanya ke Kak Raisa dua pertanyaan. Sebelumnya, sebelumnya saya pernah tanya ini ke Kak Raisa di beberapa bulan yang lalu sebelum pendaftaran Turkiye Uluslararası Scholarship. Eh, jadi pertanyaan saya itu yang pertama itu apa sebenarnya tips agar letter of intent kita itu bisa di notice reviewer Kak Resa. Terus yang kedua itu saya pernah konsul ke beberapa awardee. eh, di awardee pertama itu ada kalau nggak salah itu dari Nigeria, dia itu eh, review LOI sementara saya waktu itu, dan dia notice katanya kalau misalnya eh, kita masukkan atau mention satu universitas atau bahkan kita mention satu profesor, itu katanya akan mempersempit eh, kemungkinan untuk diluluskan di seleksi administrasi. Sementara ada awardee dari Indonesia itu mengatakan kalau misalnya mention universitas atau bahkan profesor itu kemungkinannya lebih besar untuk diterima karena kita sudah riset lebih mendalam menurut reviewer. Nah, menurut kakak ini gimana? Jadi itu pertanyaan tadi. Yang pertama, tips supaya LOI kita itu di notice oleh interviewer. Soalnya tahun ini saya ditolak di seleksi administrasi. Makasih Kak Rasa, Kak Mei. Oke, sama-sama. Sebelumnya semoga ya namanya beasiswa perjalanan beasiswa pasti ini ya, maksudnya jangan berkecil hati gitu ketika merasa ditolak atau apapun itu gitu. Semoga eh, bisa di berikutnya mungkin nggak di tahun ini tapi di tahun berikutnya gitu. Kak Samsul gitu. Apa yang dinotis sama panelis atau award karena yang mendaftar beasiswa Turkiye Burslar itu ratusan ribu orang gitu kan dan yang diterima hanya 5.000 gitu. eh yang pertama konsisten. Packaging dirinya konsisten, harus konsisten bukan cuma hanya di letter of intent. Kak Syamsul mau S2 apa S3 atau S1? Pertama. S2 Kak. S2. Jadi gini, saya mungkin pakai contoh saya ya.
Maksudnya pakai contoh sayanya gitu. Saya konsisten dari awal sampai akhir mempackage diri saya sebagai orang yang ambisius tapi tidak terlihat ambisius di jurnal internasional. Gitu. Bagaimana saya menulis, bagaimana saya mempublish, bagaimana saya memperkaya diri saya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jurnal internasional. Jadi dari award, dari sertifikat, dari juga akademik yang harus kita tampilkan, sampai letter of intent, sampai recommendation letter, sampai proposal, itu semua bicara tentang itu. Membosankan kan? Harusnya konsepnya itu sebenarnya membosankan. Kayak maksudnya, lu bicara itu mulu gitu dari awal gitu sampai akhir. Tapi ternyata teman-teman, konsep beasiswa, mau beasiswa apapun itu teman-teman, yang ambisius terlihat ambisius tapi dia nggak nyebut kalau saya ini ambisi loh gitu, dia nggak nyebut di satupun letternya itu dia nggak nyebut saya ini orang yang ambisius, enggak, tapi terlihat kalau itu ambisius gitu. Dan letter of intent Turki kan, Mas Samsul mungkin tahu ya, kita kan bicara academic dan social experience, terus bicara kenapa alasan memilih Turki, dan terakhir bicara tentang eh, future plan gitu, short short term sama long term gitu. Terus eh, konsep itu kemudian yang harus di-package jelas, tidak berbicara ngalor ngidul atau harus realistis. Academic experience-nya apa? Misalnya Kak Samsul mengcover diri Kakak sebagai misalnya Kakak seorang lawyer. Akademiknya apa gitu? Profesionalnya apa, akademiknya apa, dan juga eh, social experience-nya apa gitu. Jadi harus balance gitu, akademik sama social experience. Dan alasan memilih Turki. Kalau saya lebih condong ke memang untuk tidak menyebut kampus. Dan memang itu akan mempersempit. Karena kenapa saya bilang mempersempit? Boleh menyebut, misalnya ada satu profesor yang saya interest gitu di sana. Penelitian tentang ini dan penelitian itu relate sama saya. Kalau menyebut profesor atau orang atau siapapun itu atau tokoh itu sebenarnya bisa gitu. Tapi untuk menyebut kampus menurut saya memang itu akan memperkecil ruang. Gitu. Jadi menyebut supervisor itu penting untuk S2 S3 karena itu jadi pertanyaan saya juga ketika interview. Kamu sudah menghubungi supervisor belum? Hah, kan itu kan bukan kewajiban kita ya. Kan itu kita kan placementnya kan dari si beasiswa gitu. Tapi eh, menyebut menghubungi supervisor itu inisiatif gitu. Jadi inisiatif itulah yang bisa dituliskan di letter of intent gitu. Dan kontribusi yang jelas gitu. Jadi apa ya konsepnya, ambis tapi nggak kelihatan ambis gitu. Mungkin seperti itu sih, kayak eh, ini banget sama satu hal gitu, dan mau banget jadi seperti itu. Misalnya mau banget jadi misalnya mau banget jadi dokter, mau banget jadi lawyer gitu, tapi jalanmu menuju dokter, jalanmu menuju lawyer itu apa yang udah kamu buat gitu, bukan cuma sekedar bicara gitu. Oke. Jadi mending menyebutkan supervisor dibandingkan menyebutkan satu universitas ya Kak. Iya, kalau aku lebih mending supervisor atau misalnya, cuma terlalu umum sih ini ya. Kalau aku nggak saran. Biasanya anak-anak sejarah tuh ngomong tentang Ottoman Empire gitu. Di letter of intent-nya gitu. Ottoman Empire dan juga siapa yang mereka kagumi di itu, Sultan Ahmed, Fatih, siapa tokoh-tokoh yang mereka kagumi di Ottoman Empire itu. Eh, itu biasa cenderung tapi umum banget, terlalu umum gitu untuk dituliskan di letter of intent. Tapi itu salah satu konsep gitu. Cuma menyebutkan supervisor itu juga salah satu penting menurutku gitu. Apalagi kalau kita memang sudah kontek-kontekan gitu, saling relate apa segala macam. Tapi bukan cuma itu jadi alasan kemudian memilih Turki. Cuma itu jadi salah satu part gitu, Kak Syamsul. Makasih Kak Resa. Oke, sama-sama. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Kak Samsul. Kemudian ini juga sudah ada yang mengantri nih Kak Raisa, yaitu Kak Anur. Silahkan.
Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah sudah kedengaran suara saya, Kak? Iya, Iya, sudah. benar. Oke, baik. Izin bertanya, Kak Raisya, terkait dengan esai nih, Kak ya. Untuk esai yang gimana sih yang diinginkan gitu ya untuk melamar di perguruan tinggi yang dilirik oleh supervisor gitu. Terkadang eh, kayak awards itu yang survei saya tanyai satu persatu dari apa pengalaman mereka itu sangat berbeda-beda Kak di antara kampus yang satu dengan kampus yang lainnya. Contoh di Eropa dengan yang ada di Asia itu sangat beda sekali. Nah, yang kebanyakan standarnya itu yang di Turki seperti apa Kak yang diinginkan oleh supervisor terkait dengan esai gitu. Kemudian yang kedua itu apakah di kuliah di Turki itu ditanyai terkait dengan publikasi Kak. Apakah di S1-nya punya publikasi atau masih belum gitu. Terus yang ketiga terakhir Kak, apakah nanti ketika sudah keterima Kak ya, semoga saja nanti saya juga pengen untuk kuliah ke Turki. Ketika sudah diterima di University in Turki, apakah nanti dari awards-nya sendiri itu harus menyiapkan dana gitu Kak, menyiapkan budget terlebih dahulu atau nanti sudah seperti visa dan lain sebagainya sudah turun dari pemerintahan dari government Turki itu sendiri Kak. Mungkin tiga itu saja Kak dari saya. Oke, Terima kasih. nanti diingetin lagi ya. Ya. Aku jawab. Misalnya yang pertama esai ya. Esai itu ke aplikasinya, bukan ke dosennya. Karena kan Oh. placement kan ada di, sorry, placement kan ada di aplikasi gitu ya. Supervisor itu adalah inisiatif kita sendiri gitu buat menghubungi. Walaupun sebenarnya tidak disuruh gitu. Cuma itu inisiatif kita sendiri kemudian menghubungi. Jadi esai itu yang baca panelis beasiswanya gitu, bukan supervisor. Jadi yang wajib kita ini adalah yang dilirik sama panelis gitu. Konsep letter of intent Turki itu selalu nanti ditulis, kan itu diisi setelah pada saat beasiswa dibuka ya. Nah itu dia ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab gitu. Nah biasanya dari 3.000 karakter yang diberikan ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab, yaitu apa akademik dan social experience-mu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus Turki? Kenapa memilih Turki? Dan yang ketiga, future plan. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman susun di letter of intent sebanyak 3.000 karakter. Karakter ya teman-teman, bukan words. 3.000 karakter aja. Jadi itu yang harus teman-teman susun, yang kemudian menurut saya itu lumayan challenging gitu, karena gimana membungkus letter of intent itu bicara tentang konsep diri teman-teman. Jadi bagaimana membungkus konsep, mempackage diri teman-teman gitu eh, untuk menyampaikan dalam satu letter, ini loh saya gitu. Saya loh ini gitu. Gimana mereka bisa baca itu tapi mereka bisa kenal kita gitu. Jadi cuma membaca secari kertas itu tapi mereka bisa, oh anak ini ternyata segini ya, begini ya anaknya gitu. Begitulah Kak Anur gitu. Terus yang kedua tentang, tunggu, yang uang saku ketiga nggak sih? Yang Publikasi Kak. Apakah harus punya publikasi. publikasi ya? Kalau S3 iya. Kalau Oh. S3 udah harus ada publikasi. Kalau S2 karena teman-teman udah ada modal skripsi juga ya S1 gitu. Sedangkan Turki itu kan nggak ada skripsi ya S1-nya. Jadi saya rasa orang Indo itu udah ada nilai plusnya gitu ketika datang gitu selalu. Karena kita sudah punya skripsi dan lain-lain, dan teman-teman insya Allah lebih paham daripada orang-orang sini yang Hmm, karena teman-teman sudah punya modal itu gitu, menulis skripsi ketika S1. Jadi saya rasa rata-rata walaupun mau S2 pun teman-teman sudah punya publikasi itu. Karena sekarang wajib ya, tiap kampus di Indo juga biasa kadang mewajibkan untuk Sinta apapun itu gitu. Dan itu udah bisa dipakai. Kalau S3 itu wajib sudah pasti. Sudah tidak ada nego lah. Kalau untuk S3 itu udah kayak apa ya, wajib ada publikasi gitu. Dan untuk uang saku sama kayak yang tadi 2-3 juta udah cukup sih menurutku. Karena kedatangan itu benar-benar ditanggung sevisa-visamu. Jadi pada saat ngurus visa di Indo itu udah gratis,
bawa diri, benar-benar bawa diri. Literally beasiswa Turki ini bawa diri dan mental. Jadi even beasiswa Turki itu menyarankan juga membawa uang saku gitu buat teman-teman, dan jangan berekspektasi tinggi maupun datang ke negara orang, ya kita hormati budayanya. Itu kayak saya bilang, kayak di sini tuh tidak makan nasi banyak, maksudnya dia tidak, bukan pengkonsumsi nasi gitu. Jadi ya kalau di sarapannya cuma telur sama roti, ya itu yang harus teman-teman makan gitu. Dan malamnya makan makaroni atau makan apa, pasta, spaghetti apa itu, ya itu yang harus teman makan gitu. Kalau teman-teman memang mau livingnya kayak gitu gitu kan, di asrama kita nggak bisa request gitu, ya ini makanan asrama gitu. Cuma ya udah ditanggung, makan pagi dan malam itu udah ditanggung segala macam. Jadi mau uang sakunya paling buat beli, kan biasa kedatangan itu di musim ini ya, di fall gitu, di autumn gitu. Jadi udah dingin. Jadi biasanya orang-orang, kalau kami saran biasanya jangan beli dari Indo deh, apa, jaket musim dinginnya gitu, karena beda, sampai sini masih kedinginan gitu. Jadi biasa dibelinya di sini ya. Biasa mereka teman-teman tuh bawa modal itu, uang-uang seperti itu buat beli jaket musim dingin gitu, buat sama yang lain-lain, buat kebutuhan snack-snack apa gitu buat di asrama gitu aja sih. Nanti bulan berikutnya udah dapat langsung keluar ini kok, monthly stipendnya gitu. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ada satu lagi Kak ini ya, terkait dengan Apa? bahasa Inggris Kak, itu yang dipakai apa ya? IELTS atau yang TOEFL? TOEFL IBT, TOEFL IBT sama Cambridge. Oh, IBT. Oke. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya yang Iya, sangat-sangat kompleks dan sempurna. sama-sama. Oke, jadi bener ya kata Kak Raisa, tinggal bawa diri dan mental kalau ke sana. Hmm, bener tuh. Mungkin ini ada follow up question Kak terkait publikasi dari Arvia. Katanya, bagaimana kalau publikasinya berbahasa Indonesia? Apakah diperbolehkan? Boleh buat dimasukkan ya, buat dimasukkan Hmm. di website, boleh boleh. Nggak Oke. ada harus apa aja gitu. Jadi bahasa Indonesia pun oke gitu. Cuma kalau di aku kemarin, dari beberapa publikasi yang aku punya, yang aku masukin cuma bahasa Inggris doang. Ya tergantung sih, tergantung maksudnya kalian mau ngekonsep diri kalian seperti apa gitu. Kalau aku ya seperti itu, karena banyak bicara tentang jurnal internasional gitu. Hmm. Jadi tergantung kita mau menggambarkan diri kita seperti apa ya Kak? Ya ya. Jadi Oke. harus kenal diri sendiri dulu. Nah itu ya bagian yang sulitnya sepertinya Iya, Kak. itu ternyata sulit sebenarnya teman-teman gitu. Karena aku kan udah berapa tahun nih ya mengikut mentori, udah ratusan gitu anak-anak yang mau ke Turki gitu. Dan ketika tanya itu mereka kebingungan rata-rata gitu. Kayak aku nih siapa gitu. Kayak bukan lebih ke aku nih siapa, lebih ke aku nih maunya apa gitu. Nah, itu. Tapi kalau dari Kak Raisa sendiri, gimana sih cara kita bisa tahu apa sih yang kita mau? Journaling sih, banyak konsep di kertas. Mhm. eh jadi ngekonsepnya di kertas dulu gitu. Aku nih sama tahu mengenal diri sendiri, maunya kemana, mau jadi apa gitu. Jadi ambisi, belajar mengenal ambisi diri sendiri gitu. Kelihatan kayak kata kalimat motivasi gitu. Cuma kayak bukan sebenarnya, yang memang itu gitu. Karena konsepnya Ladder of Intent itu ya seperti itu, konsep diri gitu. Konsep diri yang dibungkus dengan academic, social experience, kenapa Turki, kenapa nggak negara lain, dan juga future plan. Nah, future plan itu kan nyampe di Turki mau ngapain? Mhm. Setelah lulus dari Turki mau ngapain? Kan seperti itu gitu pembicaraannya gitu. I see. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tips dari Kak Raisa. Kemudian ini di chat juga sudah ada yang bertanya dari Kak Mahardika, tapi mungkin beberapa pertanyaannya sudah ada yang terjawab, jadi aku akan coba bacakan yang belum terjawab saja. Yang pertama itu, orang-orang di Turki orangnya seperti apa? Apakah ramah seperti orang Solo katanya? Terutama dosennya Kak, jika menghubungi dosen tuh bagaimana? Apakah sulit? Orang di Turki, Turki itu termasuk negara dengan eh, negara, kalau teman-teman bisa cari tuh penelitiannya, negara pemarah nomor 2 sebenarnya. Cuma
orang di sini sangat kita sebutnya misafir perverlik. Mereka sangat mencintai tamu. Jadi teman-teman tuh mereka sangat menghormati foreigners gitu, menyayangi foreigners, apalagi student. Jadi kita ada satu konsep di sini yang saya senangi gitu, apalagi bulan Ramadan. Turki kan salah satu negara Muslim ya, walaupun Muslim dan sekuler seimbang di sini. Jadi Muslim dan sekuler di Turki itu seimbang. Kalau mau dibilang negara Muslim juga enggak sebenarnya. Cuma di sini kalau bulan Ramadan itu kan dirayakan ya, dan kita tuh sering diundang buat buka puasa di rumah-rumah orang Turki gitu. Jadi mereka sangat mencintai tamu sih gitu. Cuma orang-orangnya nice gitu. Dosen-dosennya bukan kayak aku dosen di Indo ya, cuma aku nggak merendahkan diriku juga gitu kan. Cuma eh, mereka mostly kayak temen sih. Hmm. Jadi tidak terlalu tegang yang kayak punten Bapak gitu. Enggak yang kayak apa ya? eh, like a friend gitu. Tapi tetap hormat, tetap respect gitu. Yang kayak they are nice gitu. Kayak apa ya gimana ya cara menggambarkan. Tenang kok mereka nggak se-strict dosen di Indo gitu nggak mereka se-nice itu se-open minded itu dan malah kita yang dari Indo yang terlalu menurutku terlalu terlihat seperti karena budaya akademik kita di Indo sudah seperti itu akhirnya kita yang terlalu pakai emot-emot kayak gini lah kayak kita yang apa ya kita yang terlalu ini akhirnya cuma mereka nggak seperti itu gitu tergantung tergantung teman-teman jadi kayak tapi yang aku temuin seperti itu, kayak temen gitu. Tapi Hmm. tetap di sini ada panggilan. Kalau di Eropa mungkin panggil nama ya, kayak Hey John gitu. Kayak kita kan manggil dosen tiba-tiba Hey John gitu atau apa gitu. Hey, di sini enggak gitu. Jadi di sini tuh ada panggilan. Kalau di Jepang kan kita manggilnya sensei ya. Mhm. Jepang tuh kan sensei. Kalau di sini hojam. Jadi Hojam. hojam. Jadi kita manggil dosen dosen itu hojam gitu. Hojam gini 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 gini. Jadi itu adalah panggilan. Kita nggak bisa manggil mereka nama. Kayak, hey, ini itu nggak bisa. Itu nggak sopan. Jadi orang dosen itu selalu kita panggilnya kayak eh tuje hojam gitu, benan hojam gitu. Jadi memanggil dengan kalimat hojam gitu. Sama dengan konsepnya sensei gitu. Sih, oke. Jadi ada penyebutannya tersendiri gitu. Mm-mm. Kalau di Indonesia ini udah emot kan wajib ya kak ya? Iya. Saya kalau mahasiswa ngechat saya tuh emot ini wajib gue. Wajib ada. Iya kayak Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu banget. Di sini enggak kayak cuma halo hojam gitu. Ya udah gitu aja gitu. Oh iya, kayak bener kayak ini ya, ternyata kayak teman gitu. Mm-mm. Nggak buat kita tegang. Iya. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir dari Kak Mahardika, yaitu terkait yang di letter, ya katanya, dan terkait kontribusi, berarti apakah kita harus berkontribusi di dua negara? Yeps. Kan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kita ini dibiayain negara orang. Indo aja LPDP minta kontribusi gitu. Apalagi negara orang ngasih biaya cuma-cuma gitu ke kita gitu dengan segala macam fasilitas yang diberikan gitu. Turki Berselara ini cuma bukan sekedar ke diri kita ya teman-teman. Program dia untuk cultural program sama apapun itu banyak banget. Dia punya, misalnya teman dia punya seminar kayak internasional tiap tahun gitu kan. Itu misalnya di kota apa gitu, di kota mana Turki gitu kan. Atau misalnya seminarnya di Kapadokia gitu. Itu teman-teman dibayarin tiketnya, akomodasinya semua dibayarin sama ini gitu. Atau eh, program-program culturalnya gitu ke mana, kayak jalan-jalan gitu. Aku ke Kapadokia gratis dengan program jalan-jalan seperti itu dan itu dibiayain gitu. Jadi bukan sekedar konsep itu teman-teman gitu. Jadi dibiayai, difasilitasi dengan se-nice itu gitu. Kira-kira kalau nggak dikasih kontribusi gimana gitu. Jadi tetap aja pasti mereka mau tahu gitu. Untungnya negaraku apa ngebiayain kamu gitu. Untungnya negaramu juga apa gitu. Jadi eh, itu yang harus teman-teman jelaskan gitu.
Hmm. Karena memang fasilitasnya wow banget ya Kak Raisa. Banyak banget, banyak banget. Membuka banyak opportunity untuk kita teman-teman. Iya, bisa Erasmus, teman-teman. Jadi kayak itu batu loncatan banget gitu. Betul, betul. Oke, jadi seperti itu ya Kak Mahardika. Kemudian ini juga ada dari Kak Nadia, tapi masih terkait publikasi, Kak Raisa. Katanya kalau misalnya publikasinya masih dalam proses atau on review, apakah boleh dicantumkan? Hmm, yang udah publish sih. Mungkin nih kalau on review, kalau misalnya karena dianya lulus sampai interview, di interview dijelasin aja. Tapi kalau yang dimasukkan di website atau apapun itu yang udah terpublish. Hmm. Gitu. Jadi seperti itu ya. Usahakan yang sudah Hmm. terpublish. Ya. Oh. Hmm. Kemudian ada juga dari Kak Bahrudin, ini ada dua pertanyaan, mungkin kita satu persatu aja. Yang pertama, apakah ada perlakuan rasis dari penduduk asli? Satu dulu nih Kak. Aku lagi neliti tentang itu. Penelitianku Oh, tentang itu. wow, pas banget. Racism gitu. Iya. Aku belum bisa spill. Nanti ya kalau udah dipublish. Aku udah nulis sih satu artikel tentang itu di sini. Teman-teman bisa ke Google Scholarku dan ada satu artikel yang aku tulis tentang cross cultural communication sebagai mahasiswa internasional gitu. Itu publish di Scopus gitu. Jadi teman-teman bisa baca. Itu aku nulis tentang itu diskriminasi. Salah satunya tentang itu gitu. Nggak Hmm, semua, nggak semua nationality menghadapi itu, tapi ada. Oke, ada. Tapi nggak Untuk semua. untuk lebih Cuma yang lengkapnya nanti. Cuma yang nggak apa ya, eh, yang nggak sampai ini loh, bukan yang parah-parah banget, yang enggak sih, cuma yang kayak yang di Amerika gitu-gitu, menurutku belum sampai sana sih konsepnya, cuma ada. Cuma nggak semua ada. Tapi mereka termasuk salah satu orang-orang Turki itu salah satu orang mencintai orang-orang Indonesia Wah, karena karena kita dianggap dari negara Muslim, saudara sesama Muslim gitu. Gitu sih, teman-teman. gitu. Jadi Jangan nyari khusus buat mau nyari jodoh eh, ya. jadi ditunggu nih ya Kak papernya dari Kak Raisa. Oke, terus juga ini terkait part-time, katanya apakah ada pembatasan jam untuk part-time dalam sehari? Iya ada. Hmm. Biasanya di sini kan waktu kerjanya ada juga ya. Part time juga ada gitu. Ada yang full time, ada yang part time gitu. Tergantung ada yang 12 jam, ada yang 8 jam, yang tergantung teman-teman atau ngisi cuma berapa jam gitu. Itu tergantung lembaganya lagi. Cuma ada temenku juga yang kerja kayak full time gitu. Yang benar-benar dari pagi sampai sore gitu. Itu ada juga gitu. Tergantung teman-teman kalau itu. Nggak ada pembatasan secara real aturan gitu. Karena literally teman-teman bukan working permit di sini. Student permit gitu. Jadi biasa disesuaikan lagi sih gitu. Karena teman-teman student gitu dan punya kuliah. Hmm. Jadi tergantung jadwal kitanya ya Kak Raisa. Ya, Betul. Seperti itu ya teman-teman. Oh, terus ini ada yang nanya Instagramnya Kak Raisa nih. Kayaknya tadi ketinggalan slide-nya. bentar teman-teman. Saya mundurin dulu. Oke. Tara, Itu ya teman-teman silakan hubungi Kak Raisa di Instagramnya. Boleh kan ya Kak silakan di... DM DM? Boleh, tapi kalau lambat dibalas, jangan marah ya. Karena biasa numpuk. Jangan spam ya teman-teman. Itu. Mm-mm. Iya, nanti dijawab kok. Oke, terus ini juga ada dari Kak Rani, katanya aku juga lulusan ilmu komunikasi nih. Sebentar lagi, sorry sebentar. Oh iya, jadi Kak Raisa ini, Kak Rani ini merupakan lulusan ilmu komunikasi. Bentar lagi bakal tulis karya ilmiah. Boleh minta sarannya, Kak? Saran apa nih? Saran apa nih, Kak Rani? Saran apa nih? Skripsi kah? Saran saran apa yang diminta nih?
Kan orang Saran komunikasi juga saran apa nih Kak Rani? boleh dituliskan karena saran menulis skripsinya atau tapi ini kan beasiswa. Ini scholarship beasiswa. Biar lebih jelas. Kalau biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu sudah bisa mendaftar sih. Kalau yang mau skripsian ya, Hmm. itu udah bisa daftar beasiswa juga. Misalnya teman-teman ujian skripsinya kan beasiswa buka Januari ya. Mhm. Ujian skripsinya di bulan April. Itu udah bisa daftar, dijelasin gitu loh. Saya akan, tapi bisa memastikan saya akan lulus di bulan ini, gitu, Mhm. sebelum keberangkatan gitu. Saya akan wisuda sebelum gitu, gitu sih. Oke, jadi seperti itu. Oh, ini kata Kak Rani, iya, saran menulis skripsinya. Gimana tuh Eh, Kak Rani? kalau saran menulis skripsi dan mungkin yang kalau Karaninya mau ke Turki ya, kan biasa karya ilmiah terakhir dilihat ya. Kalau misalnya Karani mau S2 ke Turki dan ini. Sarannya mungkin yang lagi aktual ya di sini. Aku pakai yang aktual aja ya, yang lagi happening di sini, yang lagi hype tentang AI. Jadi Hmm. ke ilmu komunikasi dan AI dihubungkan. Apa itu? Ah, itulah. Coba cari tahu. Jadi pembimbingan skripsi dong. Oh iya Cuma tentang bener ya. cuma tentang communication sama AI gitu. Itu juga lagi diminati digital AI gitu. I see. Seperti itu ya Kak Rani. Oke, teman-teman gimana? Ada pertanyaan lainnya nggak? Silahkan guys. Oh iya Kak, kalau boleh tanya berarti Kakak ini mengajar itu online atau bagaimana? Karena kan sekarang posisi di sana. Hmm, mengajar di kampusnya ya, maksudku. Iya, Kampus betul. Tadulako. Iya. Aku tugas belajar. Aku PNS, jadi aku jatuhnya tugas belajar. Oh begitu. Tubel namanya. Jadi aku off dari 2022. Udah lagi off dan berangkat untuk tugas belajar. Oh begitu. Berarti fokus belajar ya Jadi Kak di nggak sana. ngajar. Iya. Iya, jadi kalau jadi dosen tuh ada memang opsi tugas belajar gitu. Dan memang harus S3 juga kan. Jadi itu udah dari 2022 udah ngajar apa udah berangkat sekolah gitu. I see, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Samsul, katanya kalau boleh share pengalaman waktu interview di kedutaan Turki dulu, Kak. Gimana tuh? Interview di kedutaan, Iya. interview beasiswa ya. Gimana tuh Kak Samsul? Interview di kedutaan atau beasiswa? Atau interview visa? Visa visa mah nggak pakai interview. Kita udah jelas, kita kan awardee ya. Jadi visanya agak lumayan gampang karena udah awardee. Cuma kalau interview dulu itu aku interviewnya masih di UI Salemba, Jakarta ya. Sekarang udah di Yunus Emre semuanya. Udah terpusat di Yunus Emre. Jadi Yunus Emre Institute itu tempat belajar bahasa Turki ya di Jakarta. Di bawah pemerintahan Turki juga gitu. Nah, itu dulu aku sebelum belum ada itu gitu, tapi di Universitas Salemba gitu. Jadi aku ke UI, wawancaranya pakai bahasa Inggris, alhamdulillah lancar. Dan kebetulan aku sebenarnya udah tahu bakal lulus dari wawancara teman-teman. Ini aku spill. Jadi aku pas wawancara tuh sebenarnya hmm, walaupun eh, walaupun nggak semua kejadian seperti itu ya, cuma aku tuh udah tahu bakal lulus dari wawancara karena eh, aku kan kenapa aku bilang konsep diri itu akhirnya penting? Mereka itu membuka letter of intent kita gitu pada saat wawancara. Dan pertanyaan pertamaku setelah hi, hello, introduce myself gitu. Itu pertanyaan pertamanya langsung, udah berapa jurnal yang kamu terbitin? Nah, berarti secara tidak langsung dia paham konsep diriku gitu. Dia paham, dia nangkep apa yang mau aku sampein gitu. Dia tangkap kayak kamu udah terbitin berapa jurnal gitu. Langsung aku show gitu. Kayak aku udah print segala macam gitu. Aku udah terbitin ini dan ini gitu. Terus tanya penelitian karena aku orang S3, nanya
aku dosen ngapain aja gitu kerjanya gitu. Terus pada saat aku menjelaskan tentang penelitianku apa segala macam gitu, track recordku, rekam jejak kita sebutnya rekam jejak ya, rekam jejakku selama ini ngapain aja gitu. Hmm, di akhir dia langsung ngomong kayak see you in Turkey gitu. Jadi ketika kalimat see you in Turkey keluar itu kan secara tidak langsung apa nih gitu. Walaupun saya nggak nanya gitu. Walaupun waktu itu kan saya kayak bengong gitu loh pas dikasih tahu itu kayak. Tapi saya tanya teman-teman saya yang lulus waktu itu juga, ya nggak semua dapat kalimat itu gitu. Jadi pada saat pulang keluar dari ruang wawancara saya senyum gitu. Kayak cuma keep ke diri sendiri aja gitu kayak lulus nih gue kayaknya gitu. Gitu. Kayak udah setengah kakiku ini udah setengah ada di Turki gitu. Kalau udah lulus wawancara tuh kayak kaki udah setengah ada di Turki gitu. Gitu sih teman-teman. Lebih ke konsisten menjawab dan biasanya ada orang bertanya lagi ke Melva gitu kayak kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana gitu. Biasanya itu beasiswa Turki menyediakan penerjemah ya biasanya. Cuma teman-teman memiliki modal itu penting gitu. Masa berangkat biar basic English nggak ada gitu. Itu belajar bahasa Inggris itu penting gitu. Mungkin di sini pakai bahasa Turki full itu it's okay gitu. Tapi tetap kita ngomong ke mahasiswa internasional yang lain kan atau ke dosen atau ke apa itu kan atau nulis publikasi pun kan kita pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya bahasa Inggris itu modal gitu. Modal 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 awal ya, awal Kak. dan iya fondasi awal mau kita di negara yang Turki menjadi bukan bahasa ibunya bukan bahasa Inggris tapi eh, bahasa Inggris itu penting banget gitu buat kemana-mana gitu gitu sih. Dan mungkin bacaan ketika kuliah pun berbahasa Inggris ya, Kak Iya Rai. betul sekali, Hmm. betul betul. Jadi Aku teman-teman luangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris. betul sekali itu Hmm. tetap basic sih. Jadinya lebih enak sih kita jadi tahu berapa bahasa ya kayak memiliki kemampuan berapa bahasa gitu. Kalau Kak Raisa berarti sekarang bisa berapa bahasa, Kak? Tiga. Oh, Masih tiga. Eh, berarti tiga. berarti apa aja tuh, Kak? Indonesia. Indonesia sudah pasti. Terus Malaysia bisa, tapi eh, bukan yang level tinggi. Tapi Malaysia bisa. Terus ya, bahasa Inggris dan bahasa Turki. Bahasa Turkiku ke J C2 Oh, sampai Turkish Academic. oke. Berarti nanti ketika kan tadi Kak Raisa bilang bahwa nanti ada 1 tahun untuk belajar bahasa Turki. Berarti Hmm. nanti setelahnya itu ada tes bahasa Turki. Tiap level ada tes. Kayak Tiap IELTS. tes. Dan Wow. konsepnya kayak IELTS ya, bahasa Turki itu. Jadi ada kita namanya, aku spill dikit lah, okuma, dinleme, konuşma, dan yazma. Itu reading, listening. Jadi okuma itu reading, dinleme itu listening, terus Mhm. yazma itu writing, dan konuşma itu speaking. Jadi konsepnya sama kayak IELTS gitu. Jadi kalian akan dites empat empat itu tiap level gitu. Dan ada poinnya yang harus dicapai gitu, kayak berapa poin. Misalnya misalnya di reading ada 25 pertanyaan. Teman-teman cuma boleh salah 5, teman-teman cuma boleh salah 7. Kayak gitu. Nah, jadi ada konsep seperti itu gitu. Cuma aku lihat konsepnya seperti IELTS ininya. Kalau misalnya tidak sampai ke nilai yang seharusnya itu berarti gimana, Kak? Biasa kalau satu part doang, misalnya cuma di writing doang, itu Iya. ngulang satu part itu doang. Hmm. Nggak harus ngulang level gitu. Tapi kalau ada 2 atau 3 level yang rendah, itu Mhm. langsung otomatis ngulang level. Mengulang lagi, Masya Allah. Itu otomatis ngulang level gitu. Kalau cuma satu part doang, nggak ngulang itu doang. Ngulang di situ hari itu juga gitu. Cuma kalau ada yang itu harus ngulang level. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai sana pun kita perlu belajar bahasa Turkinya lagi. Iya, Selama satu tuh. tahun. Oke, kemudian ini dari Kak Lana terkait dokumen-dokumen yang perlu diupload, katanya apakah harus ditranslate ke bahasa Inggris atau dokumen asli saja? Yang ditranslate ke bahasa Inggris itu ijazah kalau aku.
Selebihnya teman-teman mau ngupload sertifikat atau apapun itu bahasa Indonesia, upload bisa bahasa Indonesia. Tapi kayak kalau transkrip dan ijazah itu wajib yang bahasa Inggris, teman-teman. Sama letter of intent itu bahasa Inggris. Surat rekomendasi bahasa Inggris. Proposal bahasa Inggris. Itu aja sih, mungkin yang sertifikat-sertifikat yang award-award itu loh, yang project-project ataupun itu yang buat menambah additional certificate itu, ya itu bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Kayak gitu ya Kak Lana, jadi nggak semuanya gitu ya. Oke, ada apa? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Karena ini sebentar lagi nih Kak, sudah jam 5 di sini. Mm-mm. Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri webinar kita hari ini? Oke, kayaknya cukup ya Kak Raisa ya. Oke Ya, deh. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih banyak Kak Raisa untuk sharing sessionnya. Oh my God, aku sangat-sangat jadi bikin semangat gitu loh setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Raisa. sama-sama. Mungkin Ditunggu ada, di Turki. waduh, ditunggu di Turki ya. Sudah kayak yang tadi ya, Kak Raisa dibilang sama interviewernya. Ya, we'll see you in Turkey. Mungkin Kak, ada nggak kata-kata terakhir nih buat teman-teman yang ngerasa, aduh kayaknya aku nggak pantas deh, gitu. Ada nggak dari Kak Raisa? Ya kalau nggak dimulai, terus bisa taunya gimana gitu. Jadi dicoba gitu. Kalau mungkin belum diterima atau apapun itu Mhm. sudah bagian dari perjalanan gitu. Mungkin rezekinya tidak di situ atau mungkin belum di tahun itu gitu. Jadi semuanya pasti ada ininya. Bukan berarti aku yang one shot bisa sekali one shot juga tidak menghadapi setiap orang masing-masing struggle-nya beda-beda ya teman-teman. Cuma yang penting pahami dulu gitu, pelajarin beasiswanya dan itu bukan mempelajarinya bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi pelajari, riset, banyak baca. Itu selalu aku terus banyak baca, banyak riset kalau mau daftar beasiswa gitu. Jadi kenali semua itu gitu. Kenapa harus ke Turki, kenapa Turki gitu. Tantangannya juga teman-teman harus pelajarin gitu. Apalagi teman-teman S2, S3 itu asrama cuma setahun, teman-teman. Nanti setelah itu kita bakal dapat uang rumah gitu. Jadi kita bakal pindah ke rumah gitu. Tantangannya lagi buat tinggal di rumah gimana, gini ini segala macam. Jadi teman-teman harus mempelajari itu dan teman-teman kan gini ya, singkat aja mungkin. Teman-teman akan menulis konsep diri. Tapi kalau meng-underestimate diri sendiri kan udah menyalahi aturan gitu. Bukankah kita mau memperlihatkan konsep diri itu gitu. Kok udah meng-underestimate diri sendiri sebelum menulis konsep diri gitu. Jadi percaya diri dan buatlah dirimu juga seperti seorang HRD gitu ketika membaca itu aplikasimu gitu kayak kira-kira ini oke nggak ya? Kira-kira di mana sisi lemahnya gitu. Pelajari sisi lemah dan sisi kuat strength-nya kalian juga dipelajari gitu. Jadi menulis konsep diri sama yang aku bilang tadi, perlihatkan diri ambisius, tapi tanpa menulis itu ambisius gitu. Tanpa menulis kayak saya adalah orang yang ambisius, tapi kelihatan ambisius. Itu Hmm. terlihat gampang, sederhana, tapi tidak mudah gitu. Cuma itu aja sih. Mungkin itu sih Kak Melva. Oke, terima kasih banyak Kak Raisa. Jadi itu ya teman-teman diingat-ingat pesan dari Kak Raisa ya. Oke, mungkin Kak Raisa sebelum kita mengakhiri webinar kita adakan foto session dulu, screenshot session mungkin ya. Bagi teman-teman silakan on cam terlebih dahulu biar kita bisa on frame bareng di sini. Silakan teman-teman. Mungkin nanti setelah ini bisa teman-teman share di WhatsApp grup di WhatsApp sorry di Instagram Story kemudian bisa tag kita English Banua dan juga IG-nya Kak Raisa. Oke, silahkan teman-teman. Ih, kayaknya masih malu-malu nih Kak untuk on cam. Oke deh kalau gitu kita aja nih ya. Oke. Oke. Oh, ada dari Kak Anur. Terima kasih. Oke.
Masih ngambil jilbab kayaknya. Iya ya, masih ngambil jilbab kayaknya. Silakan teman-teman. Oh, ada Kak Zahra juga di sini. Oke deh, kalau kayak gitu. Oke, silakan semuanya. Di sini kita hanya ada, satu slide. Oke, kalau gitu kita dua kali ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita tutup, teman-teman, untuk kalian yang ingin klaim sertifikat, nanti akan ada G-form yang akan di-share di WhatsApp group. Jadi, teman-teman, silahkan masuk ya di WhatsApp group kami biar nggak ketinggalan ya. Oke, gitu aja, teman-teman, untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah datang dan juga Kak Raisa ya. Kalau gitu, akhir kata, saya Melva mewakili tim English Benua. Terima kasih, semoga kita bertemu di lain kali. Bye semuanya, selamat Semua. sore. Terima kasih.